Halo teman-teman Profit Lover, ketemu lagi di channel Profit for Living. Nah, kita masih di video tentang prinsip dan cara kerja robot Royal Key part 3C. Ini adalah video ketiga dari lanjutan dua video sebelumnya. Di dua video sebelumnya kita udah bahas tentang settingan basic. Oke, settingan basic adalah settingan first buy amount sama margin call limit. Ini berhubungan banget dengan strategi penggunaan modal supaya tradingnya lebih maksimal. Oke, jadi ya minimalisir potensi nyangkut lah, kadang-kadang saya bilangnya seperti itu. Ya meskipun namanya resiko nyangkut pasti ada. Karena saat ini aja saya juga lagi nyangkut koinnya. Karena strategi penggunaan modalnya itu salah di awal. Saya baru mempelajarinya telat. Nah, ini makanya saya bagikan nih supaya tidak mengalami kesalahan yang sama teman-teman juga. Nah, terus habis itu kita udah juga bahas tentang logika take profitnya. Jadi logika take profit dari si robotnya ini. Seperti apa sih logika take profitnya? Kapan dia akan mengambil profit atau kapan dia akan mengambil keuntungan? Nah, teman-teman, kalau belum menyimak bisa nyimak di video sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting dan yang paling menarik karena ini berhubungan dengan profit yang lebih besar. Ini adalah tentang logika serok bawah. Loh, kok bisa, Mas? Dengan serok bawah profitnya jadi lebih besar? Ya karena kuantitas koin kita atau kuantitas aset kita jadi lebih banyak. Makanya itu namanya kuantitatif trading. Kalau Anda masih punya pertanyaan seperti itu, artinya Anda perlu skip dulu video ini. Anda cek link di deskripsi, terus Anda nyimak atau tonton dulu tentang kuantitatif trading. Ya karena memang gaya mainnya ini di spot trading yang dilakukan oleh robot itu dia ya ketika dia bisa serok bawah itu akan memperbesar potensi profit kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada dua poin settingan yang perlu kita pahami untuk serok bawah ini. Yang pertama adalah margin call drop dan buy in callback. Nah, ini yang perlu kita pahamin. Ini ada di sini, contohnya ada di sini nih, ada margin call drop sama buy in callback. Oke, nah ini yang mau kita bahas nih, poin settingan ini. Sebelum nanti kita masuk ke trade setting. Setelah kita membahas tentang strategi penggunaan modal. Oke, kita balik. Nah, apa sih itu margin call drop? Kita bongkar satu-satu nih. Jadi sama seperti take profit ratio, namun cara kerjanya kebalikan. Jadi kalau Anda udah mempelajari dan udah nyimak sebelumnya tentang apa itu take profit ratio, nah ini sama seperti take profit ratio tapi cara kerjanya kebalikan. Kan kalau take profit ratio itu pemicu atau ancang-ancang untuk penjualan aset kripto supaya kita bisa take profit. Nah, kalau margin call drop ini adalah pemicu atau ancang-ancang untuk melakukan pembelian aset koin kripto di harga lebih murah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menurunkan selisih antara average price dan current price. Juga membeli lebih banyak aset pada harga lebih murah lagi dan lagi lebih banyak. Simpelnya gitu. Nah, jadi contoh nih misalkan kalau Anda pasang 3,5, nah ketika terjadi selisih antara average price dan current price lebih dari 3,5%, itu entah 3,51 atau 3,5001 berapapun itu, robot akan siap-siap nih pasang ancang-ancang atau siap-siap untuk melakukan pembelian aset kripto lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi sama prinsipnya kayak yang ada di sebelumnya. Jadi ini hanya ancang-ancang. Oke, nah nanti ilustrasinya kita pakai buat bahas buy in callback. Nah, masih sama seperti prinsip earning callback. Namun bedanya ini tujuannya. Tujuan dari settingan buy in callback adalah untuk membeli aset kripto di harga lebih murah. Tadi kan pasang ancang-ancang, tapi belum beli nih ketika ini pasang ancang-ancang. Nah, ini baru belinya di sini nih. Nah, bila kita memasukkan nilai buy in callback sebesar 0,5, maka cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Nanti saya bahas di ilustrasinya ya. Jadi ketika dia turun 3,5 terus naik lagi 0,5, ya turunnya lebih dari 3,5, 3,5 itu tadi 3,51, 3,5001, terus ngalamin pembalikan 0,5, maka robot baru beli. Oke, secara otomatis. Nah, kalau belum mencapai 0,5, kemudian harga current price-nya apabila pembelian belum mencapai 0,5, kemudian harga current price semakin menjauh dari average price, maka robot akan membiarkan untuk terus turun dan baru melakukan pembelian aset kripto lagi saat terjadi pembalikan 0,5. Nah, ini kadang-kadang suka saya rubah tapi nggak akan saya bahas di sini. Nah, ini maksudnya gambarannya kayak gimana? Jadi gambarannya gini nih. Ini kan dia turun nih. Anda bisa lihat yang ini ya, yang merah yang saya tunjuk ini di pinggir. Oke.
Ini dia turun yang ini nih. Oke. Ini turun gitu. Tet. Apa namanya, ini masih naik dikit. Nah, turun lagi di sini. Nah, ketika dia turun lagi sampai sini, ini triggernya misalkan nyala nih. Triggernya nyala atau apa namanya, margin call dropnya nyala. Di sini nyala 3,5% gitu. 3,5% apa namanya, nyala gitu di bagian ini. Ya udah, dia mulai nyala terus dia turun terus naik nih, naik tapi masih belum 0,5 misalkan. Ya udah, sama dia dibiarin lagi turun ke sini. Begitu naik ke lebih tinggi ke 0,5, ini sama dia baru dibelinya di sini gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, makanya kadang-kadang juga saya suka ngerubah-rubah settingan di 0,5 ini jadi 0,2, atau kadang-kadang saya biarin jadi 0,5. Ya, apa namanya, karena bisa jadi ini mungkin ketika di 0,5 dia belum nyampe 0,5 tapi masih turun lagi kayak gitu. Jadi saya nyari potensi bukan harga ya. Saya nyari potensi bisa beli di harga termurah. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, sebenarnya settingan 0,5 ini dari aplikasinya ini, apa ya bahasanya, ini udah oke banget gitu, karena ini sudah berdasarkan riset. Cuma kadang-kadang saya suka iseng ngerubah-rubah gitu, pengen tahu kalau saya rubah kayak apa sih. Ya cuma kadang-kadang malah ketika saya rubah malah jadi lebih banyak gitu. Padahal kayak gini nih, ini kan masih bisa turun lagi gitu. Ini masih bisa turun lagi. Tapi di sini saya udah nyerok dan di sini saya mesti nyerok lagi, terus modalnya kurang. Ya makanya biasanya ya saya lebih saranin pakai settingan developer. Atau kalau misalkan kita mau coba testing atau kita mau coba ketika kita rubah dikit kayak apa, ya memang kita harus tahu konsekuensinya. Dan memang perlu punya budget lebih lah untuk testing. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, dalam posisi tersebut, tersebut tadi, ketika memang kita beli, jumlah kuantitas aset kripto Anda bertambah, average price, nilai harga rata-rata dari aset kripto Anda juga jadi semakin rendah. Kurang lebih kayak gitu. Ini ada di paling atas gambarnya. Nah, ini jadi kalau kita beli, ini selisih antara average price sama current price jadi lebih pendek nih. Dan ini sudah dropnya itu sudah 3 kali. Dia udah serok bawah sampai 3 kali. Dia udah ngambil $150. Awalnya in di entry-nya tuh $10. Terus di serok pertama dia beli $20, total ada $30. Beli lagi di serok kedua beli $80. Beli di $4, totalnya ada $70. Yang terakhir adalah $8, total adalah $150. Makanya semakin ke bawah kalau memang kita siap buat nyerok, ya ini memperkecil ini gitu antara average price dan current price. Nah, rata-rata itu kita serok tuh bisa 3 sampai 4 serok, rata-rata kurang lebih seperti itu. Makanya idealnya tuh nyiapin modalnya kurang lebih di angka $350. Nah, kalau sampai serok 5 itu ada strateginya sendiri lagi, namanya sub-bin mode. Kita bahas nanti di part yang lain. Itu cukup menarik bahasannya. Tapi itu udah bahasannya lebih intermediate atau lebih menengah. Rata-rata kita bisa serok itu di 3 sampai 4 sih yang saya alamin. Kurang lebih ya pernah di 5 pas lagi kemarin ngedrop banget ya, cuma itu sekarang udah beres. Nah, kita lanjut ya, lagi ke serok bawah. Ini tadi teman-teman ilustrasinya teman-teman udah beres. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi di kesimpulan ini opini pribadi ya. Ini menurut saya. Tadi kan kita udah serok bawah tuh. Kalau udah serok bawah artinya kan kuantitas kita makin banyak. Jadi sekali take profit juga itu pasti lebih besar ketimbang ketika kita cuma pas entry pertama $10 terus langsung take profit. Nah, kecuali kalau ini nih pas begitu kita entry $10 take profit. Entry 10 terus kan kita cycle tuh, entry $10 take profit. Jadi itu tuh istilahnya rally. Jadi begitu entry $10 begini, terus dia naik lagi. Itu rally gitu. Nah, kalau yang terjadinya adalah rally, ya mungkin dengan entry awal yang lebih besar bisa lebih gede profitnya karena kita dapat kuantitasnya lebih besar atau lebih banyak gitu kuantitas koinnya dibanding cuma ngambil 10. Nah, cuma kan kita nggak tahu kan apakah itu bakal rally
atau jadi itu bakal rally ke atas, atau dia malah balik arah nih turun ke bawah. Kayak misalkan contohnya di sini nih. Nah, kita nggak tahu nih apakah dia bakal rally terus balik arah turun ke bawah. Nah, itu kita nggak pernah tahu. Jadi makanya apa sih istilahnya ya? Kalau yang saya bilang dibanding kita gambling, ya ini sih yang paling benar. Kita lakukan money management sesuai dengan alokasi yang diperlukan. Nah, kalau entry awalnya lebih besar, ya kita juga perlu siapkan dana untuk serok bawah lebih besar. Jadi misalkan kita pakai entry awalnya itu 20 atau 25, ya pas nyerok bawahnya kan juga ngedobelnya artinya lebih besar gitu. Kalau tadinya pakai entry awal 10, kita harus siap misalkan 350, ya kalau mau entry awal 320 kita masih siap 700 gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak gambling juga gitu. Yang saya bilang kan minimal sampai serok 3 atau serok 4. Tapi kalau mau agak tenang sampai serok 5 atau bahkan serok 7. Nah, nanti di serok 5 atau serok 7 kita bahas di modul yang intermediate atau yang menengah tentang prinsip dan cara kerja robotnya ini. Karena ada strategi mode yang namanya sub-bin mode. Nah, kalau di awal ini nggak saya bahas dulu. Nah, kalau penjelasan ini bermanfaat, kamu bisa kasih tahu teman kamu. Tapi kalau ada yang perlu kita tinjau lagi atau mau kamu tanya, kamu tanyain aja di komen, nanti kita diskusi. Oke. Nah, setelah Anda memahami settingan robot, kita akan membahas nih setelah ini strategi penggunaan modal sebelum pilih koin kripto dan mulai trading. Itu dulu. Oke. Sampai ketemu di video yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Jangan lupa di komen kalau ada pertanyaan, dan cheers.